Alhamdulillahirobbilalamin. Pembangunan untuk Padepokan Nurjat Jati Sholawat Al-Duni sedang dilaksanakan dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu ini. Yang sana sudah hampir selesai. Nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu insyaallah. Ya, beliau ini santri yang bagian pendaftaran, dan kalau panjenengan mau ke sini yang terpenting hanya membawa KTP, itu saja, hanya membawa KTP. Ain itu apa? Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Makanya kita itu jangan senang dipuji, karena pujian itu malah bisa menyebabkan penyakit. Makanya saya sering bilang ke panjenengan semuanya, santri-santri kemana-mana harus bawa kantong kresek. Kalau ada yang puji, pujiannya segera diambil, masukkan kantong kresek, terus dimasukkan di tong sampah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Jati Sholawat Al-Duni dimanapun berada, Alhamdulillahirobbilalamin. Pembangunan untuk Padepokan Nurjat Jati Sholawat Al-Duni sedang dilaksanakan dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu ini. Iya. Panas ini. Yang sana sudah hampir selesai. Nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu insyaallah. Mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku dimanapun berada, bahwa kami dari Padepokan Nurjat Jati tidak pernah meminta sumbangan ataupun bantuan apapun kepada siapapun dan bentuk berupa apapun. Jadi kalau ada yang meminta-minta terus mengatasnamakan dari Padepokan, itu sudah dipastikan adalah penipuan. Sebab kami tidak pernah meminta sumbangan apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kalaupun ada yang mau memberikan sumbangan, ya silahkan langsung datang ke Padepokan, dan ketika panjenengan memberikan sumbangan ataupun bantuan untuk pembangunan Padepokan, itu hanya atas rekening saya sendiri dan atas nama rekening Majelis Zikir. Jadi nomor rekening saya hanya ada dua, yaitu atas nama Majelis Zikir Sholawat Al-Duni, ada tulisannya di sini. Dan yang kedua atas nama rekening saya sendiri, yaitu Samsudin. Jadi hanya atas dua nomor rekening tersebut, yaitu Majelis Zikir dan nama saya sendiri Samsudin. Dan setelah panjenengan memberikan sumbangan atau akan memberikan sumbangan, silakan konfirmasi ke nomor ini. Hanya nomor ini saja untuk khusus bagi yang memberikan donasi, konfirmasinya ke nomor ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang memberikan donasi atau bantuan. Semoga itu menjadi tanduran kebaikan di dunia maupun di akhirat untuk panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan selama
bantuan panjenengan itu kita gunakan untuk membeli alat-alat pembangunan. Semoga amal ibadahnya selalu mengalir untuk panjenengan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa kita tidak pernah menjual aksesoris apapun, entah itu tasbih, rompi, kapsul dan lain sebagainya melalui dengan FB maupun dengan Instagram. Kita tidak pernah menjual apapun. Jadi kalau ada yang menjual tasbih ataupun rompi ataupun kapsul mengatasnamakan saya, itu dipastikan penipuan. Sebab saya tidak pernah menjual aksesoris apapun melalui dengan media apapun. Bagi yang mau aksesoris, ya silakan datang langsung ke Padepokan, nggih. Jadi kalau ada yang menjual aksesoris, dipastikan itu adalah penipuan. Dan di sini nanti insyaallah dibangun yayasan yatim piatu khusus untuk menampung saudara-saudara kita yang banyak sekali mengalami penderitaan dan juga kesusahan. Alhamdulillah kemarin sumbangan yang diberikan untuk pembangunan Padepokan kita alihkan dulu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Alhamdulillah kemarin untuk anak yatim-yatim berserta dengan keluarga-keluarga yang mengalami sakit di Semeru kemarin kita sambungkan ke sana 300 juta kemarin. Jadi untuk saudara-saudaraku, mohon maaf kemarin yang memberikan bantuan maupun sumbangan untuk pembangunan Padepokan, uangnya atau dananya itu kita alihkan dulu untuk saudara-saudara kita yang memang mengalami musibah di Gunung Semeru. Tetapi insya Allah itu nanti pun juga kita tetap panjenengan yang memberikan sedekah nanti kita gunakan untuk pembangunan Padepokan dari uang Padepokan sendiri, insya Allah itu akan tetap mengalir untuk panjenengan semuanya. Jadi kita kemarin baru juga pulang dari Semeru dan subhanallah di sana rumah-rumah yang mereka tempati semuanya sudah tidak bisa ditempati lagi karena ambruk. Selain itu sudah menjadi zona merah. Jadi mau direlokasikan. Banyak yang tidak punya rumah di Gunung Semeru. Monggo. Banyak yang tidak punya rumah di Semeru. Kepada 400 kakak itu rumahnya semuanya ambruk di Semeru. Memang untuk sementara ini di Padepokan kita belum ada tempat untuk istirahat baik pengantar maupun sopir-sopir pasien. Sebab itu kita akan di sana nanti akan membuat tempat untuk istirahat pasien. Untuk sementara ini memang kita tempatkan di rumah kita sendiri, pasien di sana. Assalamualaikum. Santri yang bagian pendaftaran, dan kalau panjenengan mau ke sini yang terpenting hanya membawa KTP itu saja, hanya membawa KTP itu saja. Nanti setelah dari pendaftaran sini nanti diarahkan untuk masuk ke Padepokan. Dan yang jelas panjenengan harus melakukan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, santun, nggih. Harus dilakukan nggih. Barakallahu matur suwun nggih. Ini santri-santri yang bagian pendaftaran ya. Oke, monggo matur suwun. Assalamualaikum. Anak tuh apa? Apa? Iya dong.
Assalamualaikum. Ini adminnya. Assalamualaikum. Oke. Mbak Mariati, Mbak Lala. Kalau semuanya orang berobat ke sini yang dibawa apa Mbak Lala? KTP. Selain itu apa lagi? Udah cukup? KTP itu saja ya. Oke, matur suwun. Wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang ini kita mulai bisa agak lebih pagi. Alhamdulillah. Karena memang kita pengobatannya selesai ba'da duhur sampai selesai, dan siapapun yang datang kepada Pokan semuanya akan bertemu dengan saya insyaallah. Jadi mohon maaf untuk semua saudara-saudaraku, kita tidak melayani konsultasi online. Jadi yang mau datang, mau bertamu, bersilaturahmi, konsultasi, ya silakan datang. Begitu. Lalu nomor HP saya yang di sini nih untuk sebagai ini nomor admin, nomornya Pak Lurah, untuk itu hanya untuk menanyakan tentang pengobatan, tentang jadwalnya hari apa dan sebagainya, bukan untuk konsultasi ya. Ini nomornya Pak Lurah, namanya Pak Lurah Khalil. Pak Lurah Khalil ya. Sekarang untuk Pak Lurah yang dulu, alhamdulillah beliau sudah belajar di sini, dan sekarang insyaallah beliau sudah membuka pengobatan yang baru. Insyaallah semoga ilmunya bermanfaat. Untuk yang sekarang namanya Lurah Khalil, Ustadz Khalil. Ini nomor HP-nya ini. Terus untuk panjenengan yang mau berdonasi atau yang rezekinya lebih lalu memberikan donasi, konfirmasi donasi panjenengan ke nomor ini. Ini muncul tit ya. Bagi yang berdonasi, konfirmasinya ke nomor ini, nggih. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya Samsudin tidak pernah menjual aksesoris apapun melalui dengan Instagram maupun dengan Facebook. Jadi kalau ada yang menjual kapsul, rompi, tasbih mengatasnamakan saya, itu dipastikan adalah penipuan. Dan nomor rekening saya hanya ada 2.
Yang pertama atas nama saya sendiri, ini muncul di sini, Samsudin BCA. Dan yang satunya atas nama Yayasan Majelis Zikir, muncul di sini. Hanya atas 2 rekening itu saja. Selain itu dipastikan adalah penipuan. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mencari uang dari padepokan, karena alhamdulillah saya punya pekerjaan sendiri. Ada pekerjaan saya dari dulu yang sampai sekarang saya tekuni, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Ada beberapa kendaraan truk saya dan karyawan-karyawan saya yang bekerja, dan alhamdulillah itu sudah cukup untuk saya. Dan kalaupun ada rezeki dari padepokan, itu untuk pembangunan padepokan, bukan untuk saya insya Allah. Karena banyak sekali yang salah menyangka dan mengira kalau di padepokan berobat itu harus bawa uang 5 juta, harus bawa uang yang banyak. Padahal sudah sering saya sampaikan berkali-kali bahwa ketika berobat ke padepokan itu tidak bawa uang sama sekali pun juga tidak apa-apa. Nanti pendaftarannya cukup bawa KTP. Setelah itu nanti masuk di sini ikut ruqyah. Setelah ruqyah nanti diterapi. Setelah diterapi nanti konsultasi sama saya. Setelah itu pulang dibawakan daun bidara dan garam. Itu gratis. Jadi tidak ada yang memberatkan dan tidak ada yang mengharuskan di situ. Jadi untuk semua saudaraku yang datang maupun yang belum datang, di sini mulai dari pendaftaran sampai ruqyah, nanti diterapi, konsultasi, pulang dibawakan daun bidara dan garam, itu semuanya gratis. Jadi jangan sampai panjenengan nanti harus bayar, enggak, sama sekali enggak bayar. Kalau saya mau cari uang, saya itu kemarin ada yang datang ke sini mau menjadi sekretaris pribadi atau apa seperti itu. Yang beliau itu mau membayar saya itu 1 bulan 1 M, 1 bulan 1 M. Dengan catatan saya harus diatur. Jadi yang daftar nanti bayar 1,5 juta yang daftar mau masuk. Terus nanti ruqyah bayar lagi 500. Terus nanti terapinya bayar lagi 500. Konsultasinya nanti siapa yang konsultasi bayar lagi 1 juta. Nanti medianya yang dibawa bayar lagi 1 juta. Lalu satu orang keluar uang berapa juta itu? Nggak usah banyak-banyak, 1 juta aja. Sedangkan setiap hari itu saya melayani pasien 100 orang. Berarti tiap harinya 100 juta. Itu kalau 1 juta. Itu kalau 100 juta. Di 1 juta 100 orang itu 100 juta. 1 bulan udah berapa? Udah berapa ya? 1 bulan hari aja 1 M. Kalau saya mau cari uang, demi Allah itu, demi Allah. Cuman saya enggak. Saya membangun padepokan itu bukan untuk mencari uang. Bukan untuk mencari uang. Loh, kok ada yang mau membayar, ya itu silahkan. Yang mau ngasih sedekah, yang masuk kafarah silahkan. Cuman itu tidak memberatkan. Ini aja masih dipersoalkan. Ini aja masih dipersoalkan. Orang ngasih kok dipersoalkan. Itu pun bagi yang mampu dan yang mau. Enggak pun enggak apa-apa. Loh, demi Allah saya itu kemarin 100 orang. 100 orang itu loh dapat uang itu 3 juta. Padahal 100 orang itu kita harus memberikan kafarah untuk mendoakan beliau itu paling enggak 10 orang, 100 orang itu 10 juta. Karena apa? Setiap kali kita memberikan daun bidara garam, 1 kilonya itu untuk 10 orang, untuk 100 orang itu 1 onnya itu kita memberikan kafarah untuk anak yatim minimal itu minimal 400.000. Nah, kalau semuanya 400 kali 10 sudah berapa? 4 juta. Itu orang memberikan sedekah pun terkadang biasa ikhlasnya 7.000 rupiah, 10.000, ada yang 5.000, ya itu kita terima, alhamdulillah.
Itu pun kita terima dan alhamdulillah. Kalau saya mencari uang tidak begitu. Pendaftarannya bayar, nanti konsultasinya bayar, ruqyahnya bayar, nanti terapinya bayar, pulangnya dibawakan media lagi bayar. Ini pun juga masih. Jadi kalau panjenengan dengar orang yang di sini harus bayar, itu semuanya adalah penipuan. Dan perlu untuk diingat untuk saudaraku semuanya, bahwa ketika jenengan memberikan sedekah itu pun juga kembali ke dalam diri panjenengan sendiri, dan itu hanya bagi yang mampu dan yang mau. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tidak tahu, tapi sok tahu, dan lebih repotnya nggak mau tahu. Yaitu yang berbicara begini, orang sakit kalau datang ke dukun atau datang ke para peruqyah maupun datang ke al-hikmah, itu dikatakan pasti santet. Jadi dengan kalau datang ke peruqyah itu nanti pasti dikatakan santet. Nah, orang yang berbicara seperti ini sebenarnya orang yang tidak tahu, tapi sok tahu dan susahnya nggak mau tahu. Padahal penyakit non medis itu ada tiga. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada juga yang karena sihir. Ain itu apa? Ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Makanya kita itu jangan senang dipuji, karena pujian itu malah bisa menyebabkan penyakit. Makanya saya sering bilang kepada dengan semuanya, santri-santri kemana-mana harus bawa kantong kresek. Kalau ada yang puji, pujiannya segera diambil, masukkan kantong kresek, terus dimasukkan di tong sampah, supaya tidak muncul ujub ataupun riya. Kalau ada yang mencaci, segera ambil cacian itu, masukkan ke kantong kresek, terus buang di tong sampah, supaya tidak muncul sakit hati. Nah, untuk belajar seperti ini harus belajar as-sofa, al-jafa, dan al-wafa, yaitu dicaci dan dipuji sama. Ini enak ngomongnya, tapi lakunya susah ini. Jadi pujian yang tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya punya anak jangan senang di posting, jangan senang di upload. Nanti kalau dipuji orang dan orang itu muji tidak menyertakan asma Allah, itu bisa menyebabkan penyakit ain. Punya istri cantik ya jangan suka diposting. Jadi kalau diposting, apalagi yang nggak pakai jilbab, itu bisa menyebabkan penyakit ain. Contoh nih, kan sering orang-orang tua dulu sering bilang, lah anak seneng mami kok jadi omong, engkau marahi gak doyan mangan, kan gitu kan. Maunya anaknya gemuk nih, wah lele kok lemumen kan gitu. Biasanya besoknya kering jadi kurus, kan banyak seperti itu. Harusnya kalau muji menyertakan asma Allah, subhanallah, anak jenengan kok bagus men gitu. Jadi harus ada penawarnya, yaitu penawarnya itu adalah asma Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi penyakit namanya ada tiga ya. Yang pertama ain, ketempelan, dan sihir. Yang kedua penyakit non medis karena ketempelan. Penyakit non medis karena ketempelan ini suatu penyakit menempel karena kesalahan sendiri. Sesuatu penyakit karena kesalahan sendiri. Contoh, mungkin sholatnya tidak benar, padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Semua hal-hal yang buruk itu bisa hilang, karena suatu hal yang buruk pasti mendatangkan keburukan. Ini ada rahasianya. Termasuk sekarang ini banyak sekali orang-orang masih muda sudah terkena penyakit stroke, nggak bisa apa-apa, derita gitu. Itu salah satunya sebenarnya terapinya supaya tidak terkena penyakit stroke itu ada di dalam sholat, yaitu ketika sujudnya tumakninah. Ketika kepala menempel di tanah dan posisi kepala merunduk, ini nanti aliran darah mengalir di kepala, sehingga apa? Kepalanya menjadi tenang, pikirannya tenang, hatinya
senang. Makanya kalau sholat itu yang tumak nina. Itu yang pertama, penyakit stroke. Insya Allah terhindar dari penyakit stroke. Yang kedua, ini yang paling banyak sekali, hampir setiap hari saya tangani. Penyakit karena urat atau saraf kejepit di tulang ini, di tulang belakang ini. Ini lama-lama nanti pipisnya tidak berasa, terus akhirnya anggota tubuhnya mengecil gitu, kakinya mengecil. Ini sudah, kalau sudah sampai seperti ini nanti terapinya sangat lama sekali, butuh kesabaran yang luar biasa. Makanya itu baginda Rasulullah mengajarkan ruku itu sangat-sangat baik sekali. Yaitu ketika ruku, kalau ada kelapa ditaruh di punggung itu nggak jatuh, itulah ruku yang benar. Dan kalau rukunya benar, ini nanti bisa mencegah dari saraf kejepit. Karena saraf kejepit ini dokter pun sampai sekarang belum bisa menyembuhkan. Dan salah satu terapinya yaitu dengan ruku yang baik. Makanya orang kalau naik motor atau naik mobil, umpamanya jatuh atau tabrakan, ketika luka patah di tangan, patah di kaki, insya Allah masih selamat. Tapi kalau patahnya di tulang belakang sini, kebanyakan meninggal. Karena ini kalau seumpamanya laptop itu, komputer itu, kabelnya kita ini semuanya ada di sini, di belakang kita ini. Makanya hati-hati sekali tentang tulang belakang ini. Makanya sholatnya yang bagus. Atau kebanyakan laki-laki ini, mas-masnya ini, kalau suka melakukan inoni di kamar mandi, ini nanti juga bisa menyebabkan penyakit ketempelan. Akhirnya susah punya keturunan, akhirnya susah dapat jodoh. Karena apa? Karena auranya atau daya tariknya itu hilang. Ini rahasianya. Kalau sampean ketika bernafsu ke lawan jenis, sampean bisa menundukkan hawa nafsunya panjenengan itu, panjenengan bisa menahan, itu menjadi daya tarik yang luar biasa buat panjenengan. Ini rahasianya. Tetapi kalau dilampiaskan, apalagi dengan cara zina, atau apalagi dengan cara inoni, itu nanti bisa menyebabkan penyakit ketempelan. Atau ini biasanya mbak-mbaknya ini juga harus hati-hati. Kalau cebok atau bahasa fikihnya itu toharoh, bersuci, itu harus benar-benar bersih dan harus sesuai dengan usul fikihnya. Kalau cebok itu jangan dari belakang ke depan. Ini mohon maaf, kalau ngomong fikih itu kadang-kadang agak jorok ya. Jadi kalau nongkrong harus dipraktekkan ya, kalau fikih itu ya. Ini buat sampainya kalau punya istri atau punya anak, ini anak perempuan. Kalau cebok, kalau nongkrong begini, ini tangannya ini jangan dari belakang ke depan. Karena apa? Nanti kotoran yang dari belakang masuk ke depan. Tidak begitu usul fikihnya. Harusnya begini. Nah, begini. Dari depan ke belakang. Jadi tidak kotoran yang dari belakang masuk ke depan ya. Jadi kalau bersuci itu dari depan ke belakang, kan ada kadang-kadang ya. Yang kalau perempuan itu ceboknya itu atau toharohnya itu dari belakang ke depan, nanti penyakit yang ada di belakang masuk ke depan, nanti menimbulkan penyakit. Terus yang kedua, itu yang pertama tadi ya, itu nanti bisa menyebabkan penyakit banyak sekali. Salah satunya penyakit kelamin dan gampang was-was. Yang kedua, ini perempuan lagi. Kalau perempuan ini masalah toharoh full. Kalau kita belajar usul fikih itu nerangin perempuan itu banyak. Ini banyak kalau perempuan itu. Dan kalau yang ngaji fikih itu biasanya harus sudah menikah. Kalau belum nanti traveling nanti. Nanti traveling. Kalau cebok perempuan itu, ini mohon maaf ya, ini ben ya, bujang-bujang ya ben kapok. Namun harus ngerti kalau ngaji itu. Kalau cebok itu jangan cuma diusapkan begini, nggak boleh. Usul fikihnya nggak boleh. Harus dijembeng. Jembeng itu apa? Harus jarinya itu dimasukkan ke dalam. Kalau ngaji mah gitu, ngaji usul fikih itu jorok, tapi harus diomong.
Karena ini masalah kesehatan. Kalau perempuan, kalau cebok itu jangan cuma diusapkan gini toh. Tawa Satri. Jadi harus dimasukkan ke dalam. Harus dimasukkan ke dalam ini supaya bersih. Nanti kalau hanya diusapkan di luar toh, ini dalamnya nanti nggak bersih. Kalau nggak bersih, yang pertama susah punya keturunan. Yang kedua pasti nanti gampang was-was, gampang nesuan. Makanya dulu mau wedok lek nesuan, mesti cebok ora bener. Iya tenanan. Kalau kurang nesuan itu pasti ceboknya tidak benar. Oh cebok ini tuh ngajinya lama loh. Kalau tidak salah itu dari halaman ke-7 sampai ke-8 itu. Beberapa ayat aja terakhir tentang cebok ini. Itu masalah cebok itu. Jadi harus dijembeng ya. Harus dimasukkan ke dalam jarinya supaya bersih itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada lagi ini ngomongin selfie agak jarang lagi. Harus sering-sering dipotong rambutnya. Ini minimal kalau di usul fikih itu 41 hari sekali harus dipotong rambutnya. Makanya saya sering memotong itu. Rambut saya sendiri aja. harus dipotong rambutnya supaya bersih. Terus yang keempat, ini lebih tentang hubungannya dengan gangguan jin. Kalau datang bulan, perempuan ini kalau datang bulan, darah haidnya itu jangan langsung dibuntel, dimasukkan kantong kresek atau dibuang di tong sampah. Nanti sama tukang sampah dibuang, terus akhirnya menimbulkan bau yang sangat menyengat, mengundang bangsa jin. Bangsa jin Saka itu sangat senang sekali dengan baunya darah haid. Nanti kalau dihirup karena makanan jin itu gondo ya, makanan jin itu adalah bau-bauan. Kalau dihirup nanti akhirnya menjadi ikatan dengan yang punya darah, akhirnya punya penyakit kista, punya gangguan kanker kanker rahim dan lain sebagainya gitu. Itu karena ketempelan atau ketempelan yang bersifat tentang keturunan. Jadi menempel itu karena 3 hal ya, bisa karena tempat, mungkin tempatnya angker, bisa karena nasab keturunan, bisa juga karena maksiat. Kalau yang pertama kesalahan sendiri tadi, yang kedua karena nasab. Karena nasab itu gangguan penyakit menurun karena keturunan. Contoh, mungkin orang tuanya dulu ada yang pernah gila. Biasanya nanti anak turunnya juga ada yang gila. Coba sampai lihat, yang majnun, ODGJ. Kalau orang tuanya dulu ada yang gila, neneknya bisa menurun ke anaknya. Atau secara genetik saja. Biasanya ada orang tuanya yang mempunyai penyakit gula darah, itu anaknya biasanya juga ada yang kena. Juga ada yang ini perlu untuk diputuskan. Atau karena tempatnya di situ pernah buat gantung diri, pernah buat pesugihan dan lain sebagainya. Atau juga misalnya rumah tusuk sate. Atau juga mungkin orang tuanya yang karena nasab mungkin pernah punya ilmu sehingga menurun ke anaknya jadi indigo. Jadi indigo itu bukan suatu kelebihan tapi penyakit. Jadi kalau ada yang mengatakan orang kalau mampu melihat jin pasti di dalam dirinya ada jin, itu nggak mesti kayak gitu. Memang indigo itu menurut saya adalah penyakit karena mampu melihat jin ada 2, bukan cuma karena 1. Saya sering mendapat komplainan dari orang-orang sebelah itu, Wahabi itu sering ngomong, kalau kamu mampu melihat jin, kalau ada orang melihat jin berarti di dalam dirinya pasti ada jin. Tidak mesti. Mampu melihat jin itu ada 2. Yang pertama, mampu melihat jin karena memang di dalam dirinya ada jinnya. Kalau jinnya menempel di cakra asalnya gampang marah. Kalau dia menempel di portalnya, di tulang belakangnya, biasanya gampang was. Dan yang kedua, orang mampu melihat jin itu karena ilmunya, karena basirohnya. Itu yang karena nasab. Ada juga yang karena maksiat. Ini hati-hati yang suka maksiat, bermain sama perempuan nakal, pasti sekali melakukan maksiat ingin melakukan maksiat lagi. Sekali nyuri, alah enak nggak konangan nyuri perlu nggak konangan nyuri terus menerus akan seperti itu, nggak akan berhenti kecuali kejedot.
Orang melakukan maksiat ya kayak gitu. Pertama kali jajan, pasti besok jajan lagi, jajan lagi. Dan dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya seperti apapun istrinya kalau suka jajan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan maksiat, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya taat. Makanya sama lek sholat gak enak, zikir gak enak, jajan loh. Maksiatmu itu hilang ono. Maksiatmu itu hilang ono. Lek kowe panggah demen ngombe, panggah senenge ngono ngene. War rasakno zikir sing penak ya ora bakalan iso. Seseorang itu nggak akan bisa merasakan nikmatnya taat selama masih suka melakukan maksiat. Demi Allah ini saya sendiri, ngomongin diri saya sendiri. Bukan ngomongin jenengan loh ya. Saya ngomongin diri saya sendiri. Selama kita itu masih suka melakukan yang maksiat, kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Karena jenengan lah ingin merasakan nikmatnya taat, ojo melakukan maksiat. Dan kalau sampai sudah bisa merasakan nikmatnya taat, pasti jenengan nggak akan maksiat. Itu yang ketiga. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga baru karena sihir. Dan kalau penyakit non medis karena gangguan jin atau gangguan sihir, itu pasti ada tanda-tandanya. Pasti ada tanda-tanda. Yang pertama ialah muncul algotom, gampang marah, dulu nesu wae. Makanya sawangan bojo mulai nesu ketika gangguan jin. Kayak gangguan sihir gitu. Lah nek kancamu sing nesuan yo ndang rukian cek on jase. Alhamdulillah. Berarti wong kuwi kena gangguan jin. Ada beberapa santri yang mengalami gangguan jin, saya tahu ada, cuman ya tak jadol sih ae. Banyak duluan kancamu lek nesuan, berarti kena gangguan jin. Tapi lek sabar, senyum, gak gampang nesu, insyaallah terhindar dari gangguan jin. Nek kancamu sing nesuan ndang rukian. Ini ancaman kita gangguan jin. Yang pertama muncul tanda-tandanya algotom. Yang kedua, kalau seseorang mengalami gangguan jin, yang kedua muncul yuwas visu visudurin nasi minal jinnati wanas. Muncul was-was bingung ngono. Enggak tenang ngono. Turune yo ora jenah. Itu yang kedua. Yang ketiga, muncul perasaan sedih ngono wis omah wis duwe, bojo duwe, anak duwe, bondo duwe, iki panggah sedih ngono. Enak lho orang yang gitu tuh ada. Itu menandakan bahwa dirinya atau rumahnya ada gangguan jin. Nah, kalau seseorang mau menyihir, menyantet, meneluh, itu pasti pertama yang diganggu adalah pikirannya. Setelah itu nanti akan rusak rumah tangga. Dan nesuan terus sedih ae. Wong sing nyawang apa ya pegel. Bojomu ora ya pegel. Perasaan wis dikai duit ae, perasaan wis kerja tenanan panggah. Nesuan ya ora nesu geger. Yang pertama, gampang marah, gampang nesu, gampang was-was. Ketika pikirannya sudah mulai kacau, setelah itu nanti rumah tangganya kacau. Kalau rumah tangganya kacau, pasti usahanya kacau wes toh. Wong punya usaha apapun, segede apapun, lek rumah tangganya kacau, mesti usahanya kacau. Makanya orang kalau mau menghancurkan sebuah usaha itu, pasti yang terkena orangnya dulu. Setelah itu baru rumah tangganya pasti kacau. Dan rumah tidak nyaman, karo bojo gelutan, nangisan, nesuan gitu. Terus akhirnya rumah tangganya kacau, terus akhirnya berantakan. Makanya demi Allah, demi Rasulullah, nasihat abah saya cuma satu aja yang tetap saya ingat sampai sekarang, dan insya Allah sampai sekarang tetap saya praktekkan walaupun terkadang saya khilaf. Satu yang menjadi nasihat abah saya, le panjenengan, kalau kamu mau usaha kamu itu sukses jaya, yang pertama kamu itu satu, harus bisa menyenangkan istri. Itu yang paling utama. Ini panjenengan, bapak-bapak, ini ganti aku bela bapak-bapak, mau aku nyenang ibu-ibu. Saya yang ngerti bela jenengan. Mas-mas, kang-kang, panjenengan nanti kalau sudah menikah atau yang sudah menikah, kalau pengen usahanya jaya, yang pertama itu harus bisa menyenangkan
istri. Kuncinya kuwi tok. Ini banyak yang belum diketahui. Banyak orang yang datang ke sini itu, Gus, aku itu mbok yo dikai pelaris. Mbok yo njaluk donga sing paling mustajab. Gus, aku iki disantet wong. Gus, aku iki usaha saya ini pasti ditutup sama orang. Usahaku bangkrut ae. Saya kasih ilmu yang paling mustajab. Kecil saya bilang. Kecil, saya kasih ilmu saya paling mustajab. Tapi kalau sampean minta ilmu harus dilakoni ya. Sampean itu kalau meminta harus dilakukan pada pertanggungjawabannya. Nggih, siap. Wonge siap-siap iki. Pasti ilmu sing iso ngene iso ngono. Pikirnya gitu. Ilmunya satu, Kang. Apa itu? Yaitu panjenengan harus bisa menyenangkan istri. Kalau sampai lakukan ini, pasti nanti usahanya jenengan lah lancar. Coba kalau malam sebelum tidur, matur dulu sama istri, matur yang kamu udah bantu saya, sudah urus anak-anak. Nanti istrinya hati senang. Kalau hatinya senang, rezekinya jenengan pasti banter. Dan di duit itu karena duit sing akeh. Makanya demi Allah, demi Rasulullah, tanya istri saya. Dari pertama kali saya menikah, saya tidak pernah sekalipun pegang uang. Demi Allah sampai sekarang. Makanya saya ngambil uang 1.500.000, istri saya tahu. Sebab saya tidak pernah pegang uang. Buat kemana-mana loh, saya itu tidak punya dompet, tidak punya uang. Pernah naik mobil kehabisan bensin itu ya wis jegret. Delalah ya pinjam dulu bensin ke tempat orang. Kenapa saya nggak pernah bawa uang? Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran. Dari pertama kali saya menikah, saya itu tidak pernah megang uang. Dapat uang berapapun tak kena bujuku. Dapat 1 juta, dapat 500, dan bahkan dulu sehari masih 40.000. Tiap hari dapatnya berapa kita kasih ke istri saya. Karena didikan orang tua saya seperti itu. Punya uang berapapun kasih ke istrimu. Sebab istrimu nantilah yang akan memberikan uang kepadamu. Makanya bila bujo sih kayak tak guyon. Bercanda. Satu aja ya. Itu kuncinya seperti itu. Rezeki yang paling deras itu sebenarnya dari istri, bukan dari suami. Sebab apa? Yang melahirkan, yang bertapa, yang berdoa itu adalah istri. Makanya pernah suatu ketika Abah Hamid itu dimintain tolong pejabat, sakit tidak sembuh-sembuh. Terus akhirnya beliau bilang begini, sampai cari perempuan yang hamil, minimal cari 9. Ini gulai uang meteng. Kalau orang meteng ya dewi. Itu jadi saya tahu. Cari 9 perempuan yang hamil. Setelah itu opai ini ya kayak duit orang kok dirapi. Buat orang 9 itu semuanya disedekahi. Terus minta doa ke orang yang hamil itu untuk mendoakan jenengan. Alhamdulillah ketika sudah dapat 9 orang yang hamil, lalu dikasih sedekah suruh mendoakan. Yang sakitnya itu dibawa ke Singapura, sudah dibawa ke Amerika, itu sembuh. Padahal menurut dokter itu sangat sulit sekali sembuhnya. Karena apa? Karena orang yang ketika perempuan hamil ini sama dengan orang yang berjihad, sama dengan orang yang hidup atau mati, sama dengan orang itu memberikan hidupnya untuk Allah. Makanya orang kalau lagi hamil itu pasti doanya mustajab. Makanya sama nek dibujukan metengan ae ngono. Pasti dongane mandi. Oleh sebab itu boleh omong sing meteng. Itu salah satu hal yang paling penting. Jadi kalau panjenengan ketika pengen usahanya lancar, ya harus bisa menyenangkan istri. Setelah saya kasih amalan begitu, orangnya gimana? Terus orangnya tanya, sampun Gus, sampun. Wes itu aja, itu aja. Bingung orangnya. Terus saya bilang, wes to amalno, lakonono, mandi. Saya yang jamin, saya bilang gitu. Bonje, diamal sama orangnya. Baru beberapa bulan yang kemarin kesini, Masya Allah, dari Bekasi loh kesini lagi. Baru berapa bulan, 3 bulan tidak salah kemarin itu. Ngasih sumbangan kemarin itu. Berapa juta aja itu untuk pembangunan. Kenapa? Karena usahanya sudah jadi. Makanya itu nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot. Itu tadi yang karena ketempelan. Dan ada hal yang perlu jenengan pahami, bahwa ada 2 dosa yang tidak hanya ditimpakan di dunia tetapi juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Ada 2 dosa yang hanya tidak ditimpakan di akhirat tapi juga di dunia. Yaitu yang pertama dosa melawan orang tua. Yang kedua adalah dosa zina. Ini 2 dosa ini hati-hati sekali. Hati-hati buat sampean
sholat to dekek, poso mendino wirite sampai tepos bokongmu, mbok wetengmu poso sampai ngelempit ngono. Tapi lek kowe nglakoni dosa iki gek urung di ngapura karo sing mbok larani iku mau, aja ngarep-ngarep doamu makbul. Aja ngarep-ngarep uripmu penak soro tak kandhani. Makanya hati-hati. Hati-hati dengan doa ini. Kalau belum dimaafkan sama yang panjenengan sakiti tadi, mbok sampean melakukan apapun, wis tau urip sampean soro saya katakan. Mbok sampean tiap hari ke makom zikir. Kalau pertama ialah dosa melawan orang tua. Hati-hati. Saya sering mengatakan berkali-kali. Baik tidaknya enak enggaknya hidup panjenengan tergantung bagaimana panjenengan ke orang tua panjenengan. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Kalau bahas ini dalam sekali. Orang tua yang hidup maupun yang sudah mati. Yang sudah mati ketika panjenengan mendoakan orang tua yang sudah mati, itu nanti sama seperti panjenengan itu langsung meminta kepada Allah. Karena apa? Karena nanti ketika jenengan mendoakan orang tua, maka apa yang didoakan orang tua akan sampai kepada panjenengan. Makanya banyak orang hidupnya sengsara itu bukan karena nggak pernah didoakan orang tuanya, karena nggak mau mendoakan orang tuanya. Malah saya pernah dulu itu bangkrut nggak punya apa-apa itu pernah. Ketika saya riyadhah jalan di pinggir sungai, ditemuin sama beberapa jin itu yang nawarin saya uang balik dan sebagainya, saya nggak terima itu. Akhirnya ketemu sama kakek-kakek yang saya lihat itu nggak ada jempol kaki, jempol tangannya ini nggak ada. Jadi kayak ketika salaman itu kayak nggak ada tulangnya gitu. Beliau hanya menyampaikan kepada saya untuk membaca Allahumma ighfirli dunubi wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Setelah membaca Al-Fatihah itu diulang-ulang terus sampai minimal 77.000 kali atau 77 kali minimal. Baru bilang amin. Itu nanti insya Allah rezekinya panjenengan mustajab. Insya Allah rezekinya deras. Itu yang sudah saya amalkan sendiri. Nah, jadi perlu untuk dipahami bahwa penyakit non medis itu bukan cuma kena sihir. Kalau orang bilang, wah nanti sampai datang ke peruqyah, datang ke al-hikmah, datang ke dukun, pasti sampai nanti dikatakan kena santet. Enggak, penyakit non medis itu bukan cuma kena santet, ada berbagai macam dan pengobatannya pun bermacam-macam. Semoga bisa dipahami dan semoga kita semuanya bisa selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena apapun yang diperintah Allah sejatinya itu untuk kebaikan diri kita sendiri, dan semua yang dilarang Allah itu juga adalah hal yang buruk untuk diri kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sekarang santri semuanya di ruqyah satu persatu di belakang pasien. Nanti setelah di ruqyah langsung terapi, nggih. Semua santri diingat, setelah di ruqyah nanti langsung diterapi dengan kunyit. Setelah itu langsung diminumkan kunyit dan degan yang dibakar. Ya pinter. Bojoku pinter, paham ya. Insyaallah. Nggih, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya memohon izin dan ridhamu ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang mengikat melalui dengan orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya mohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.